Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang memprediksi kelulusan mahasiswa agar tepat waktu. Dan studi kasusnya itu masih menggunakan metode CR, ISP, StripDM, dataset itu sendiri. Dataset yang kita gunakan menggunakan data kelulusan mahasiswa ICS yang sudah terdapat pada folder dataset belajar. Nah, untuk melakukan mengenal pola bisnis dari penelitian yang kita teliti, kita harus mengetahui dulu apa bisnis understanding-nya. Nah, problem masalah yang ada di tempat penelitian ini adalah di Universitas Sukabelajar. Nah, problemnya adalah Budi adalah rektor dari Universitas Sukabelajar, di mana Universitas Sukabelajar memiliki masalah besar. Untuk problem selanjutnya adalah Universitas Sukabelajar memiliki masalah besar karena rasio dari kelulusan mahasiswa tiap angkatan sangat rendah. Nah, untuk itu problem selanjutnya lagi itu Budi ingin memahami dan membuat pola dari profil mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu dan yang tidak lulus tepat waktu. Nah, dengan pola tersebut, maka Budi bisa melakukan konseling, terapi, dan memberi peringatan dini kepada mahasiswa kemungkinan tidak lulus tepat waktu untuk memperbaiki diri. Sehingga akhirnya bisa lulus tepat waktu. Nah, tujuannya adalah atau objektifnya adalah menemukan pola dari mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidaknya. Pada tahap selanjutnya data understanding. Nah, data understanding ini adalah pemahaman dari data. Untuk menyelesaikan masalah, Budi mengambil data dari mahasiswa sistem informasi akademik di universitasnya. Nah, siak ini lalu data-datanya dikumpulkan dari data profil mahasiswa dan indeks prestasi semester mahasiswa dengan atribut seperti di bawah ini. Nah, atribut pertama nama, itu nama mahasiswa, jenis kelamin, status mahasiswa, maksudnya adalah mahasiswa bekerja atau hanya mahasiswa saja, lalu umur, status nikah, indeks prestasi semester 1, PS2, indeks prestasi semester 2, PS3, semester 3, IPS 4, semester 4, dan selanjutnya terus. Dan terakhir adalah IPK, indeks prestasi kumulatif. Dan yang 15 adalah status kelulusan terlambat atau tepat. Nah, ini contoh data preparation dari dataset data kelulusan mahasiswa Excel. Nah, ini kita terdapat missing value baik untuk dapat bisa itu kita praktekkan secara langsung. Setelah kita buka aplikasi Rapid Miner, lalu kita akan mengimport data dari kelulusan mahasiswa XLS. Seperti biasa, ada dalam My Computer. Mungkin saya sebutin. Halo, kita next data kelulusan mahasiswa.
Nah, seperti ini. Kita next. Nah, ada klik. Replace error. Nggak usah diklik dulu. Kita tentukan dulu. Nama bukan polinominal. Nama kita kasih ganti dengan real. Nggak bisa, berarti kita ganti polinominal saja. Sebenarnya bukan polinominal ini, tapi lebih ke teks, karena teks nggak ada. Nanti aja kita lewatin. Ini sekarang itu binominal, status menikah, status mahasiswa, kerja atau tidak, itu binominal. Umur itu real atau integer saja, integer. Status nikah hanya 2, belum ada 2, binominal. PS kita kasih real semua, benar, real. Itu ya, lambat. Ya, nah, kecuali status kelulusan terlambat atau tidak, itu binominal. Lalu kita next. Lalu kita taruh di data, kita finish. Nah, saya bersihkan dulu ini yang tadi. Kita close dulu. Nah, sudah ada data pesan mahasiswa, lalu kita disuruh untuk melihat polanya gitu ya. Polanya seperti apa, kita tarik ke sini. Lalu kita mau menggunakan model dari decision tree. Nah, di operator ini kita tulis decision tree. Kita akan mulai polanya, berarti kita model aja langsung. Kalau ini masih ada kesalahan, kenapa? Oh, kita kasih nama, saya lupa label. Semalam, oke. Seperti ini. Nah, untuk data kesusahan kan ini ada error atau tidak, kita missing value. Coba. Kita refresh dulu. Jalani. Connection. Seperti gini. Seperti ini. Ini polanya. Kalau ingin lihat modelnya, kita tinggal lihat resultnya, lalu
Ini pohonnya keputusannya. Dari kecil bisa seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau deskripsinya terbentuk teks seperti ini. Dari description tree ini akan bisa dijadikan pola. Nah, setelah pola dari tree-nya mendeskripsikan seperti ini adalah masuk ke tahap evaluation. Nah, hasil pola dari data berupa peraturan if then. Seperti ini. Nah, setelah kita melihat pola itu, atribut atau peraturan paling berpengaruh adalah status mahasiswa IPS 2 dan IPS 5 dan IPS 1. Atribut atau peraturan tidak berpengaruh adalah jenis kelamin, umur, IPS 6 dan IPS 7, dan semester 8. Coba kita lihat. Tuh ya. Seperti ini. Yang paling berpengaruh ini seperti ini ya. IPS 2 dan IPS 5. Kemudian ini kan dan IPS 1 dan semester 1 kita lihat semua. Nah, baru yang lainnya menyusul gitu. Yang banyak lebih dominan itu IPS semester 2, semester 5, dan semester 1. Seperti itu. Nah, kalau dilihat makanya akhirnya akan Budi mendapatkan pola di tahap deployment yang apa yang akan dilakukan seperti ini. Yang pertama, Budi membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa di semester awal 1 sampai 2 dan semester 5 karena faktor yang paling menentukan kelulusan mahasiswa ada di 2 semester itu. Lalu Budi membuat peraturan untuk melarang mahasiswa bekerja paruh waktu di semester awal perkuliahan karena berdasarkan data tersebut, pola tersebut, mahasiswa yang sambil bekerja di semester 1 dan 2 itu berisiko tinggi di kelulusan tepat pada waktu. Dan lanjutnya Budi membuat program yang cepat waktu di dalam kampus. Sehingga banyak pekerjaan kampus yang bisa intens ditangani sambil mendidik mahasiswa supaya memiliki pekerjaan dan yang paling penting mahasiswa tidak meninggalkan kuliah karena pekerjaan. Yang terakhir adalah Budi memasukkan pola dan model yang berbentuk ke dalam sistem informasi akademik, di mana sistem dibuat cerdas sehingga bisa mengirimkan email analisis pola secara otomatis ke mahasiswa sesuai profilnya. Baik, itulah penyelesaian dari kasus untuk memprediksi kelulusan tepat waktu pada mahasiswa dengan menggunakan decision tree. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.